Jadi bisa berkirim surat atau kemudian mengadukan ke DPR bisa lewat pos mengirimkan atau bisa ke DPR langsung ke bagian pengaduan masyarakat dengan dokumen yang dilengkapi. Nanti bagian pengaduan masyarakat akan menganalisa. Kalau seperti ini harusnya itu akan bisa masuk ke Komisi 3 dan kemudian akan menjadi dokumen untuk disampaikan kepada Kapolri agar bisa kemudian bagaimana Polres Bekasi tentunya untuk kemudian memproses. Sehingga kemudian masyarakat bisa diberikan kepastian hukum, Bang Riko. Apakah kemudian unsur-unsur ITE-nya terpenuhi atau tidak? Kalau memang tidak, berikan penjelasan yang baik kepada pelapor, kenapa kemudian tidak cukup bukti. Nah, ketika misalnya cukup bukti, kenapa kemudian sudah bertahun-tahun tidak diproses. Nah, ini yang kemudian kita berharap juga di forum ini aparat penegak hukum bisa kemudian dengan transparan dan objektif maupun profesional setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat tentunya. Saya punya masalah tanah, beli tanah tersebut tahun 2008 saat Pemda Kabupaten Tangerang, peruntukannya adalah pemukiman. Terbit izin-izin yang diperlukan untuk pemukiman, site plan, pemanfaatan ruang, bahkan IMB pagar pembatas lahan. Namun saat terbentuk Pemkot Tangsel, peruntukan tanah diubah menjadi situ tanpa ganti rugi. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sudah ada juga putusan petun yang berkekuatan hukum tetap. Namun Tangsel bersikukuh menyamakan tanah itu tanpa dasar hukum yang jelas. Bang Afdal ya, mohon bantu Bapak Komisi 3 untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Tanah dinyatakan situ sehingga IMB tidak bisa terbit. Saya Hendrik Kadarusman, pemilik SHGB-nya. Mungkin ada respon Bang Afdal. Baik, terima kasih Bang Riko. Ya bisa disampaikan bahwa ini cukup detail ya permasalahan yang disampaikan. Mungkin bisa berkirim surat ke DPR lewat pos atau lewat pengaduannya DPR. Nanti kita akan analisa dari dokumen-dokumen yang disampaikan. Apakah memang sudah berkekuatan hukum tetap? Karena kalau sudah berkekuatan hukum tetap berarti secara hukum sudah selesai. Tapi kemudian memang permasalahan di lapangan Bang Riko adalah si yang harus melakukan, baik itu pemerintah daerah ini yang harus kita dorong supaya kemudian mampu melaksanakan putusan yang telah disampaikan. Nah di sisi lain kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa mungkin bisa mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman. Ombudsman RI ya? Kita punya Ombudsman RI yang mana kemudian lembaga ini adalah untuk kemudian mengawasi kinerja pejabat-pejabat publik yang ada di wilayah Indonesia. Nah kemudian Ombudsman dengan dokumen yang lengkap tentunya, nanti Ombudsman akan menganalisa. Kemudian Ombudsman akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi bagaimana duduk perkaranya. Tadi disampaikan bahwa Pemkot melakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Nah, nanti kita berharap Pemkot bisa menerangkan seterang-terangnya di mana permasalahannya. Kalau memang kemudian Pemkot tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan tanah tersebut dan lain sebagainya, maka kemudian Ombudsman bisa memaksa Pemkot untuk melaksanakan apa yang sudah dalam putusan tersebut. Begitu Bang Riko. Baik, Bang Hendrik Kadarusman ya. Oke, mungkin bisa membantu. Kalau mungkin agak kurang lengkap bisa WA lagi ya. Siap. Baik, kita sebentar ke siapa ini ya? Oke, ada Pak David. Selamat malam, saya dengan Pak David. Saya sedang mengalami kasus mandek saya sebutkan Polresnya nggak apa-apa ya? Polres Kabupaten Bekasi. Kasus mengenai ITE pencemaran nama baik institusi swasta tempat saya bekerja. Sudah hampir 1 tahun tidak ada perkembangan, sudah dikasih 2 laporan, LP2HP, tapi setelah itu tidak ada apapun. Saya sudah minta pergantian penyidik, tapi tidak dikabulkan, mohon solusi. Kalau mengadukan masalah ini via DPR, bisa minta prosedurnya harus kemana, via website, atau ada yang lain? Pak Hendrik ini. Baik. Pak David. Pak David. Terima kasih Pak David. Jadi bisa berkirim surat atau kemudian mengadukan ke DPR bisa lewat pos mengirimkan atau bisa ke DPR langsung ke bagian pengaduan masyarakat dengan dokumen yang dilengkapi. Nanti bagian pengaduan masyarakat akan menganalisa. Kalau seperti ini harusnya itu akan bisa masuk ke Komisi 3 dan kemudian akan menjadi dokumen untuk disampaikan kepada Kapolri agar bisa kemudian bagaimana Polres Bekasi tentunya untuk kemudian memproses. Sehingga kemudian masyarakat bisa diberikan kepastian hukum Bang Riko. Apakah kemudian unsur-unsur ITE-nya terpenuhi atau tidak? Kalau memang tidak, berikan penjelasan yang baik kepada pelapor kenapa kemudian tidak cukup bukti. Nah ketika misalnya cukup bukti, kenapa kemudian sudah bertahun-tahun tidak diproses. Nah ini yang kemudian kita berharap juga
di forum ini aparat penegak hukum bisa kemudian dengan transparan dan objektif maupun profesional setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat tentunya. Nah, lagi-lagi saya sampaikan ketika tidak cukup bukti, itu nanti kan ada SP2HP. Ya, Nah, di betul. SP2HP itu bisa dijelaskan apakah ini prosesnya bisa lanjut atau kemudian tidak cukup bukti, sehingga masyarakat tidak menunggu tanpa kepastian setiap laporan yang disampaikan. Iya. Begitu, Bang Bang Riko. Afdal, menunggu tanpa kepastian kan agak-agak gimana Betul, ya? siap. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Iya. Apalagi institusi tempat kita bekerja yang mana kemudian kita dirugikan. Iya, iya. Kita berharap ada keadilan di dalamnya. Betul. Dan masyarakat dalam hal ini Pak David juga punya hak ya Betul. untuk kemudian minta kejelasan Kejelasan. terhadap kasusnya.